Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil karim amma ba'd. Sudah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala bahwa sesungguhnya kebahagiaan, kejayaan, kesuksesan manusia di dunia dan di akhirat Allah Subhanahu wa taala letakkan di dalam amal-amal agama yang sempurna sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu kita melaksanakan daripada perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan kita menjauhi daripada larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Sahabat YouTube yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pagi hari ini kita akan ngopi lagi, itu ngobrol perkara iman. Yang kita akan bahas di sini adalah salah satu dari hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana kalau kita renungkan daripada hadis ini maka ini yang sangat mengkhawatirkan bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, khususnya orang-orang yang merasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang merasa sudah banyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang berdakwah akan tetapi di sisi lain masih sering melakukan daripada kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min dzalik. Sahabat YouTube yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah hadis dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana hadis ini menceritakan bahwa di akhirat nanti ada seorang murid yang berada di dalam surga. Kemudian ketika dia berada di surga maka dia menoleh ke neraka. Maka di sana dia melihat, heran, terkejut melihat ada gurunya di sana yang sering menasihatinya, sering mendakwainya, ternyata berada di neraka. Maka sang murid ini bertanya, "Wahai guru," kalau bahasa kita wahai guru, wahai syekh, wahai ustaz, "mengapa engkau berada di neraka sedangkan saya berada di surga? Padahal engkau dulu yang menasihati saya, engkau dulu yang membimbing saya. Kenapa engkau berada di neraka?" Apa kata si guru ini yang diyakini oleh si muridnya ini orang yang soleh, orang yang taat kepada Allah? Apa kata gurunya? "Betul wahai muridku, saya menasihati kamu, saya mendidik kamu, akan tetapi apa yang saya ketahui, apa yang saya sampaikan ke kamu itu saya tidak amalkan. Bahkan saya kelihatannya soleh di hadapan orang, tapi tidak ada orang yang mengetahui ternyata saya sebenarnya sering melakukan kemaksiatan yang tersembunyi, sehingga itulah yang menyebabkan saya Allah Subhanahu wa taala memasukkan saya ke dalam neraka. Saya baru menyesal." Nauzubillah. Sahabat itu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kita termasuk ke dalam orang-orang yang terkena dengan hadis ini. Ini akan menjadi renungan bagi kita semua. Ada sebuah kisah sahabat YouTube dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini seorang pemuda, yang mana pemuda ini bermimpi, dan mimpinya ini membuatnya dia mendapatkan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, membuat dia sadar bahwa ternyata selama ini ketaatan-ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala itu tertolak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi seorang pemuda ini yang dikenal sama orang, sama lingkungan sekitar, bahkan di media sosial, yaitu orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan memang seorang pemuda ini kelihatannya soleh, kelihatannya sering berdakwah, sering tampil di mimbar-mimbar. Pernah suatu ketika seorang pemuda ini dia bermimpi, yang mana di dalam mimpinya itu pada malam Jumat dia bermimpi. Di dalam mimpinya itu dia berada dalam sebuah rumah, yang mana rumah ini ada seorang wanita. Jadi seorang pemuda ini bermimpi berada di dalam sebuah rumah bersama dengan ustadz juga. Dan di dalam rumah itu ada juga dua orang wanita, jadi dia berpasang-pasangan di dalam rumah itu. Maka di dalam rumah itu dia
melakukan daripada kemaksiatan-kemaksiatan, sehingga pada saat terjadi kemaksiatan itu tiba-tiba terhenti kemaksiatannya. Kenapa? Karena ada tamunya yang begitu banyak orang bertamu ke rumahnya dan dia masuk, sehingga terhenti kemaksiatannya. Dia melayani semua daripada tamu-tamunya itu, memberikan makanan, memberikan minuman. Setelah semua tamu-tamunya makan ini, maka si pemuda ini melihat di sudut di luar rumah itu ada seorang yang baru yang dia kenal. Artinya dia kenal seorang syekh yang belum pernah berjumpa sebelumnya, tapi dia kenal namanya. Dia kenal syekh ini tapi belum pernah berjumpa. Dia biasanya melihatnya di televisi, sehingga dia menjadi fans sekali dengan syekh ini. Maka diam-diam dia menghampiri syekh itu untuk bertemu dengannya, karena saking senangnya karena baru pertama dia bertemu dengan syekh ini. Maka dia mendatanginya, kemudian dia bersalaman, dia mencium daripada tangan si syekh ini. Dia sangat gembira sekali bertemu dengan idolanya yang memang hanya biasa dilihat di televisi. Sahabat YouTube Allah SWT, jadi si pemuda ini tidak mau menyanyiakan daripada momentum ini. Maka dia mau mengabadikan dirinya kepada syekh ini. Dia mau memfoto dirinya bersama dengan si syekh ini. Maka dia mencari HP, kemudian dia mengeluarkan dapat HP, dan dia mulailah meminta izin kepada si syekh ini untuk berfoto bersamanya. Pada saat dia mau berselfie berfoto dengan si syekh ini, dia terkaget. Kenapa sahabat? Karena pada saat dia mau mengambil gambar, ternyata gambarnya tidak bisa terlihat di kamera itu. Hanya gambarnya si syekh ini yang ada di kamera itu. Dia tidak terlihat, dia tidak muncul di kamera itu. Maka dia terheran-heran. Dia bertanya-tanya, wahai syekh, kenapa saya mau berfoto denganmu ini? Kenapa tidak muncul diri saya di dalam kamera itu? Maka si syekh ini tidak menjawab apa-apa. Kemudian si pemuda ini mengintrospeksi dirinya, karena dia mengingat bahwa memang dia selalu melakukan daripada perbuatan-perbuatan dosa dalam keadaan sembunyi-sembunyi. Walaupun di mata orang-orang mereka ini taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka sering berdakwah di mimbar dan mereka di mata orang betul-betul dia orang-orang yang soleh. Tapi ada kemaksiatan yang tersembunyi yang sering dia lakukan. Maka disitulah dia mengintrospeksi dirinya. Kemudian dia berpikir, apakah karena saya banyak dosa, karena saya bersama dengan syekh, sehingga syekh ini orang yang suci, sehingga Allah tidak ridho saya berfoto dengannya karena saya orang yang berdosa. Dia mengintrospeksi dirinya di dalam mimpi tersebut. Maka dia tiba-tiba bertanya kepada syekh, wahai syekh, apakah karena saya banyak dosa sehingga saya tidak bisa berfoto denganmu, saya tidak bisa tampak di kamera itu? Maka apa kata si syekh ini? Si syekh itu mengatakan, betul, kamu banyak dosa. Maka disitulah si pemuda mendengarkan perkataan si syekh. Di situ dia terpukul berat. Kemudian dia menangis sejadi-jadinya, menyesal mengingat semua dosa-dosa yang dilakukannya. Akhirnya si pemuda di dalam mimpinya ini, dia begitu menyesal, menangis sampai dia terbangun. Sahabat itu Allah Subhanahu wa taala, pada saat dia terbangun, maka disitulah dia betul-betul merenung, kenapa saya bisa bermimpi seperti ini? Kenapa saya bermimpi seperti ini? Ini petunjuk dari Allah. Oh, selama ini ibadah-ibadah yang saya kerjakan ini adalah sia-sia. Ibadah-ibadah saya kerjakan ini ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Aku termasuk orang-orang yang zalim, aku termasuk orang-orang yang munafik. Dia mencaci maki dirinya. Kemudian dia pada saat terbangun, kemudian dia mengambil air wudu, kemudian dia berwudu, kemudian sholat taubat, kemudian sholat tahajud. Kemudian disitulah dia berdoa merengek-rengek, menangis kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta diampuni daripada perbuatan-perbuatan dosa yang selama ini dia lakukan dengan secara sembunyi-sembunyi. Karena kenapa? Karena dia menyadari bahwa ternyata selama ini dia masih banyak dosa karena sering melakukan perbuatan dosa, walaupun tidak diketahui oleh orang-orang yang ada di sekitarnya. Karena kelihatannya orang-orang di sekitar menilai dia adalah orang yang soleh, orang yang sering berdakwah. Tapi di mata Allah Subhanahu wa taala
Dialah Allah Subhanahu wa taala yang Maha melihat, yang Maha mengetahui daripada setiap perbuatan-perbuatan hambanya, tidak luput daripada pantauan Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Facebook, sahabat YouTube yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Inilah sebuah kisah yang dapat kita jadikan pelajaran bahwa kita perlu hati-hati di dalam kehidupan ini. Jangan sampai kita lengah sedikit pun, terlena sedikit pun diperbudak daripada oleh hawa nafsu, diperbudak oleh syaitan, sehingga kita sudah capek-capek beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ternyata kita masih diperbudak oleh nafsu, masih mencintai daripada dunia, masih melakukan kemaksiatan tersembunyi yang ini tidak luput pun daripada pantauan Allah Subhanahu wa taala. Ini bisa menjadi renungan bagi kita semua, sahabat itu, agar kita berhati-hati. Marilah kita senantiasa mengintrospeksi diri kita, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala walaupun kita selama ini banyak melakukan dosa, karena mumpung Allah Subhanahu wa taala masih membuka daripada pintu-pintu lebarnya. Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun. Allah Subhanahu wa taala Maha mengampuni daripada dosa-dosa hambanya. Sebanyak apapun dosa hambanya, pasti Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni. Yang penting kita betul-betul serius memohon bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan kita menunda-nunda untuk berbuat kebaikan, jangan kita menunda-nunda untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, menyesali, menghapus daripada dosa-dosa, meminta untuk dihapus daripada dosa-dosa kita. Sebagaimana Ustadz Adi Hidayat sering mengatakan bahwa di dunia ini kita sebenarnya seperti di atas panggung yang mana video kita nantinya akan diputar di sana. Makanya Ustadz Adi Hidayat mengatakan, editlah video-video itu, video-video yang tidak berfaedah, yang kemaksiatan yang pernah kita lakukan, maka editlah, mintalah kepada Allah untuk dihapus supaya di akhirat nanti tidak ditampakkan daripada perbuatan-perbuatan dosa-dosa yang pernah kita lakukan, sehingga kita tidak dipermalukan oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan seluruh manusia pada saat itu. Sahabat itu dengan Subhanahu wa taala. Jadi mudah-mudahan apa yang kita berbagi hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua, terutama diri pribadi saya sendiri. Demikian, mudah-mudahan dapat bermanfaat. Subhanallah bihamdihi, subhanallah hamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.